Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlia Ramadhani, NIM 192531652. Saya merupakan siswi semester 4 jurusan Farmasi, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 19 November Kolaka. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai obat Ramipril. Sebelum saya lanjut, saya akan memaparkan apa itu hipertensi atau tekanan darah tinggi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi ketika tekanan darah tinggi 130/80 atau lebih. Jika tidak segera ditangani, hipertensi bisa menyebabkan munculnya penyakit yang lebih serius yang mengancam nyawa seperti gagal jantung, stroke, dan penyakit ginjal. Lanjut, hipertensi terbagi ke dalam hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Hipertensi primer tidak diketahui penyebabnya dengan pasti, sedangkan hipertensi sekunder dapat terjadi antara lain akibat penyakit ginjal, sleep apnea, dan kecanduan alkohol. Hipertensi memiliki istilah silent killer atau penyakit yang membunuh secara diam-diam. Hal ini karena penderita hipertensi umumnya tidak mengalami gejala apapun sampai tekanan darahnya sudah terlalu tinggi dan mengancam nyawanya. Oleh sebab itu, penting untuk rutin memeriksa tekanan darah, baik secara mandiri atau dengan datang ke dokter. Baik, saya akan menjelaskan mengenai apa itu Ramipril. Ramipril adalah obat dengan fungsi untuk menangani tekanan darah tinggi atau hipertensi. Menurunkan tekanan darah tinggi dapat mencegah terjadinya stroke, serangan jantung, dan masalah ginjal. Ramipril juga digunakan untuk meningkatkan daya tahan pasca serangan jantung. Obat ini juga bisa digunakan kepada pasien dengan resiko medis tinggi, seperti pasien dengan penyakit jantung maupun diabetes, untuk membantu mencegah terjadinya serangan jantung dan stroke. Pengobatan ini juga digunakan untuk menangani gagal jantung di pasien yang baru terkena serangan jantung. Mekanisme kerja obat Ramipril. Obat ini bekerja dengan menghambat hormon yang berubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Angiotensin 2 merupakan zat yang membuat pembuluh darah menyempit. Dengan tidak terbentuknya angiotensin 2, otot pembuluh darah lemas dan pembuluh darah akan lebih lebar, sehingga darah dapat mengalir lebih lancar dan tekanan darah turun. Dengan normalnya tekanan darah, komplikasi seperti stroke, serangan jantung, dan gagal ginjal dapat dicegah. Ramipril juga digunakan untuk mengatasi gagal jantung serta membantu pemulihan pasien yang mengalami serangan jantung. Indikasi obat Ramipril. Indikasi Ramipril adalah untuk menurunkan tekanan darah, misalnya dalam tata laksana hipertensi dan gagal jantung. Menurunkan tekanan darah yang berhubungan dengan pemberian Ramipril tergantung pada adanya depresi volume. Contohnya, akibat penggunaan diuretik atau ada tidaknya stenosis arteri renalis. Efek samping obat Ramipril. Yang pertama, pembengkakan jaringan di bawah kulit, batuk, hipertensi, sakit kepala, pusing, mual, muntah, hipertensi ortostatik, pingsan, dan diare. Dosis obat Ramipril. Yang pertama, hipertensi 2,5 mg per hari saat menjelang tidur. Dosis pemeliharaan adalah 2,5-5 mg per hari dan dapat ditingkatkan hingga 10 mg per hari jika dibutuhkan. Yang kedua, penyakit gagal jantung 1,25 mg per hari sebagai dosis awal.
Dosis maksimal adalah 10 mg per hari. Penyakit serangan jantung, pengobatan dimulai 3-10 hari setelah serangan jantung. Dosis awal adalah 2,5 mg 2 kali sehari. Dosis dapat ditingkatkan hingga 5 mg 2 kali sehari setelah 2 hari minum obat. Dosis pemeliharaan adalah 2,5 sampai 5 mg 2 kali sehari. Itulah tadi paparan yang saya jelaskan mengenai obat Ramipril. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.